Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, penyimak Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam jalan lurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam Jumat yang indah ini kita mengkaji tentang racun dan penawarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah racun itu? Selama ini kita makan suatu makanan pasti ada racun dan penawarnya. Sudah jadi satu di dalamnya. Racun adalah ketika manusianya masih tertutup dengan kemanusiaannya. Ibarat gelas, ibarat botol, semakin ditutup semakin jadi racun. Semakin ditutup semakin bau busuk. Jadi untuk penawar racun yang ada di dalam gelas ataupun di dalam botol itu harus dibuka tutupnya, harus dibaiat tutupnya agar racun-racun itu keluar semua dan akhirnya mendapat penawarnya. Sama halnya diri manusia kita, ya termasuk saya. Selama ini kita hanyalah makan, minum racun saja. Duduknya racun, berdirinya racun, sholatnya racun, ibadahnya racun, ritualnya racun, kepandaiannya racun, kecerdasannya racun, kepintarannya racun, harta-hartanya racun, amal ibadahnya racun, kerjanya racun, dan apapun yang dilakukan manusia sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu menenggak racun sehingga mati hati manusianya, gelap gulita seperti hajar aswad, hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah racun-racun yang kita tenggak selama ini, karena diri kita masih tertutupi oleh diri kita sendiri di hati kita. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ending pulangnya, roji'unya kepada racunnya, kepada kemanusiaannya. Karena diri kita selama ini selalu dan selalu mati di dalam menenggak racun, maka selamanya tak akan bisa kembali kepada Tuhannya. Maknanya tidak akan mendapatkan penawar dari Tuhannya, karena manusianya kekeh ngotot di dalam hatinya ingin jadi Tuhan terus, ingin ada terus, ingin nyata terus, ingin nampak terus kemanusiaannya di dalam masing-masing hati manusianya. Itulah hakikat racun itu. Ya manusianya inilah racun itu. Penawarnya hanyalah manusia-manusia yang beragama, manusia-manusia yang bertuhankan Tuhan yang telah menciptakannya.
bukan Tuhan-Tuhan yang mana lagi, yaitu Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah penawarnya. Di dalam kehidupan kita selalu dipenuhi dengan segala kekhawatiran, dipenuhi dengan segala ketakutan, penderitaan, kesengsaraan di dalam kehidupan ini karena kita nenggak racun terus. Tak ada tenteramnya hati, tak ada damainya hati karena kita ada di dalam racun itu sendiri, ada di dalam diri manusia kita sendiri yang wujud di dalamnya. Itulah yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang sangat nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam hati kita? Siapa yang wujud di dalam hati kita? Siapakah yang hidup di dalam hati kita? Siapakah yang berkuasa di dalam hati kita? Yang wujud, yang hidup, yang kuasa di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Itulah hawa nafsu itu. Nafsiyah manusia itulah racunnya. Jadi agama Allah ini adalah penawar dari racun-racun itu supaya manusia tentram hatinya, supaya manusia damai hatinya, supaya manusia bahagia terus, supaya manusia enjoy saja menapaki siratal mustaqim ini. Bagi manusia-manusia yang sudah menemukan penawar racun ini, dengan mudahnya sekedip, sekilat sudah sampai kepada penawarnya. Mari kita buka di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Bagaimana mungkin kita bisa tentram hati kita? Kepada Allah saja tidak kenal. Kepada Allah saja tidak pernah jumpa. Bagaimana mungkin kita bisa zikir, bisa ingat kepada yang tak pernah kita jumpai? Ya akhirnya ingatnya, zikirnya ya kepada hawa nafsunya sendiri. Ya tambah menderita manusianya. Karena manusianya kehausan di dalam kehidupannya. Karena manusianya kelaparan di dalam nerakanya. Dikasih minum haus terus, dikasih makan lapar terus. Kenapa? Karena manusianya tak pandai mensyukuri Tuhannya. Karena manusia hawa nafsu tak ada putus-putusnya menginginkan hal-hal gemerlapnya dunia ini, hubbud dunia ini, maka tak akan tentram hatinya. Jadi untuk bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya harus ketemu Tuhannya dulu. Harus dihadapi dulu Tuhannya. Yakni lewat guru-guru pembimbing Anda. Guru-guru pembimbing Anda yang menghantarkan Anda kepada Tuhan agar mudah ingat, agar mudah zikir. Kalau sudah mengingat, kalau sudah ketemu, ya gampang ingat dimanapun, bisa ingat dimanapun bersamanya ingatannya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa tentram kehidupan kita, bisa damai kehidupan kita, bisa enjoy saja kehidupan kita bila kita belum ketemu penawarnya. Penawar yang kita temukan selama ini hanya khayalan saja. Maka dari itu penawarnya ya harus ketemu yang punya racun.
Maknanya penawarnya ya harus ketemu siapa yang menciptakan kamu. Bila kita tidak bertemu dengan penawarnya yang menciptakan racun ini, ya kita keracunan terus. Ilmu kita keracunan terus. Amal kita keracunan terus. Ritual-ritual yang kita lakukan keracunan terus. Keracunan apa? Keracunan dirimu sendiri di hatimu, di aku-akunya sebagai milikmu, sehingga rasa bangga, rasa mulia bergelayu di dalam dada kita. Iblis yang merasa sombong kepada Adam, bak manusia yang merasa sombong kepada asal usulnya, merasa sombong kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Maka dari itu, agar kita tidak keracunan terus, maka di dalam firman-Nya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang inilah yang paling dicari-cari oleh seluruh manusia. Yang kaya pun cari ketenangan, yang miskin pun cari ketenangan. Semuanya mencari ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Akan tetapi bila kita tidak mengorbankan racun ini, bila kita tidak membaiatkan racun ini, ya selamanya kita teracuni diri manusia kita, di hati kita. Semuanya kembali kepada linnafsi, kepada racunnya daripada lillahi ta'ala. Berarti selama ini kita, iman kita, akidah kita tidak sama dengan para nabi dan para rasul. Jadi janganlah kita mimpi-mimpi jadi umatnya Nabi dan umatnya Rasul, sementara kita masih rela, sementara kita masih ridho dirasuli, dijadikan nabinya, dijadikan utusannya, dijadikan pesuruh-pesuruh. Iblis jangan menghayal menjadi umatnya Nabi Muhammad bila hati kita masih dirasuli, masih ikut langkah-langkah setan. Jadi bagaimana caranya agar hati kita tentram, agar kita bisa selamat dari racun-racun ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah semuanya kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Bagaimana mungkin kita bisa ketemu dengan kerelaan? Bagaimana mungkin kita ketemu dengan keridhoan? Menghadap Tuhan saja tidak pernah. Menghadap yang meridhoi kita saja tidak pernah. Menghadap yang memasrahi kita saja tidak pernah. Menghadap yang mengamanai hidup dan badan ini tidak pernah. Bagaimana mungkin kita bisa ridho kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridhonya Allah sementara di dalam hati kita tidak ridho bila hidup dan badan ini Allah. Maka dari itu bergegaslah, cari guru-guru pembimbing Anda masing-masing. Guna apa? Guna dibimbing agar Anda bertemu dengan penawarnya dan berguru langsung kepada Allah. Itu gunanya mencari guru pembimbing agar terlepas racun-racun ini dengan penawarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadkhuli fi ibadi. Ketika kita sudah merelakan, meridhokan bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, di dalam genggaman Allah, maka ketika kita sudah tidak ada lagi, itulah hamba yang mengabdi,
mati di dalam hidupnya Allah. Bukan hidup manusia di dalam kematian Allah di dalam hatinya. Selama ini kan Allah kita matikan di dalam hati kita. Selama ini kan Allah kita goibkan di dalam hati kita. Selama ini kan Allah kan tidak dijadikan raja di dalam hati kita. Itulah racun-racun itu. Sehingga meracuni di dalam seluruh kehidupan kita. Sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini. Kita hidup keracunan. Gelap gulita. Jadi penawarnya gelap gulita, ya terang benderang. Penawarnya manusia, ya Tuhannya. Penawarnya mata, yang melihat. Penawarnya pendengaran, yang mendengar. Yang mana semuanya mendapatkan penawarnya. Duduk sudah ada penawarnya. Berdiri sudah ada penawarnya. Sholat sudah ada penawarnya, zikir sudah ada penawarnya, bekerja ada penawarnya, kumpul harta ada penawarnya, kumpul ilmu ada penawarnya, kumpul amal ibadah ada penawarnya, kumpul sholat ada penawarnya, semua penawarnya menuju kepada lillahi ta'ala. Karena roh manusianya sudah terbang kepada Ruhullah. Disitulah makna dari manusia berguru langsung kepada Allah tanpa melewati makhluk. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Bukan manusia berguru kepada Allah, ada manusianya, ada Tuhannya. Bukan begitu. Yang dimaksud berguru kepada Allah ketika manusianya rela, ridho, tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya, itulah berguru kepada Allah. Jadi untuk mengaplikasikan, untuk merealisasikan itu semua ya harus ada guru pembimbingnya. Maka carilah guru pembimbing sampai ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Guna untuk melepaskan racun-racun kemanusiaanmu. Dibimbing terus sampai benar-benar bersih racunmu. Dibimbing terus sampai benar-benar hilang racunmu. Sehingga yang ada hanya penawar saja. Itu gunanya mencari guru pembimbing agar kita tidak bingung lagi. Agar kita tidak bertanya-tanya lagi, ini aku apa Allah ya? Kebanyakan manusia yang pura-pura paham, bingung sendiri. Ini aku apa Allah? Nah, ketika masih bertanya begitu, ya selamanya tersesat karena yang menjadi guru pembimbingnya hawa nafsu nih dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Korbankan, perjuangkan, tasakurilah apa yang kita punya demi menghadap guru sejati. Jadi menghadap guru sejati itu tanpa bekal. Jadi selama ini kita mencari bekal guna kebahagiaan di akhirat, salah besar. Di akhirat itu tidak ada bekalnya kecuali Allah. Jadi untuk bekal menuju ke akhirat ya bekalnya Allah. Bukan selain Allah. Jangankan bawa bekal ibadah, jangankan bawa bekal makanan, jangankan bawa bekal harta. Bila tak ada hidup, ya ndak ada semua itu. Ya bekalnya hidup ini. Maka dari itu bersihkan racun-racunmu. Entah Anda membersihkan sendiri, perang-perang terus kalah, terus perang terus kalah, terus silahkan. Yang penting berusahalah sekuat tenaga mumpung belum kedatangan sakaratul maut. Mumpung belum kedatangan baiat akbar yang menyiksa dan mengadab manusianya. Saat detik-detik tibanya sakaratul maut tiba. Bersihkan racunmu,
maknanya bersihkan dirimu dari dirimu di hatimu. Itulah syahadat, itulah sholat, itulah zakat, itulah puasa, itulah haji, dan itulah iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dihayal-hayalkan oleh manusianya, karena bukan makom manusianya. Sementara takwa, iman, Islam di sisi manusianya kan pisah-pisah. Syahadatnya begini, sholatnya begitu, zakatnya begini, puasanya begitu. Semuanya serba nafsi-nafsiah. Maka dari itu bertuhan itu diesakan, di semuanya diahadkan. Agar di dalam menatap melewati siratul mustaqim kehidupan ini, agar selamat bersama Tuhannya. Karena tak akan bisa selamat manusia melewati siratul mustaqim tanpa kehendak Tuhannya. Maknanya yang bisa berkehendak, yang bisa berkuasa, yang bisa melewati, ya hanya pencipta manusianya. Maka racunnya ya harus dibersihkan agar ketemu dengan ketentraman, agar ketemu dengan mutmainnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua yang sama-sama masih belajar ini, semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.